Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ulama orang gode. di dalam video yang cetar membahana, Ya. yang banyak inspiratif. Seperti biasa, malam ini kita akan diskusi santai dengan segelas kopi. Kita biasa join ya, Ya. bukan gak ada tapi emang join lebih mantap gitu teman-teman. Kita sudah tes web ya, Ya. udah aman. Walaupun kita berdekatan, kita sudah dalam tes. Ya. Jadi kemarin-kemarin teman-teman di video yang sebelumnya kita mendapat beberapa komentar karena kan kemarin kita diskusi menggunakan bahasa daripada bahasa Sunda ya. Jadi sebagian penonton itu bilang saya gak ngerti bahasa Sunda gitu kan. Ya mungkin di video sekarang diskusi kali ini kita akan menggunakan bahasa lokal atau bahasa Indonesia ya, Ya, yang bisa dipahami, bisa dipahami oleh Anda semua gitu teman-teman. Iya, betul sekali. Ini baik lagi kita santai ya. Ya santai aja. Sekarang ngopi santai, nggak terlalu mengasih apa sih pemahaman yang serius. Ya, Kalau emang ada manfaat silahkan buat teman-teman. Kalau memang tidak ada manfaat, kembali ke diri masing-masing menempatkannya seperti apa. ya boleh di skip juga videonya. Jadi ya malam ini seperti biasa, seperti malam-malam berikutnya mungkin ada yang beda di malam ini karena akhirnya ini kita mendapatkan kasus bang ya. Ya, Jadi kan kita nih kesehariannya kan berjualan online ya teman-teman. Jadi mungkin mau sedikit cerita juga kali ya tentang jualan online, ya, apalagi dengan kasus yang sedang beredar gitu kan. Saya juga udah gak ngerti nih bang gimana ceritanya itu kasus kayak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sebelumnya kita kenal Prof Dodo gak sih? boleh boleh. Jadi kita kan emang ada yang nanya, bang lu kerja apa sih? Kok tiap hari cuma bikin video, terus videonya tuh kayak ngarang apa gitu kan? Hanya santai-santai banget gitu orang-orangnya. Ya mungkin saya juga mau jelaskan bang, kita kerja apa sih bang? Coba jelasin sama teman-teman. Nah, pekerjaan kita itu cuma kebanyakan sih tidur. 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 Kok tidur sih bang? Kebanyakan tidur. Rebahan Karena kan? setelah tidur pagi-pagi kita udah ada pesanan masuk kan. Mantap. Itu kayak kerjaan gila kalau kayak gitu ya. Kita di sini jualan. Mau jualan. Sama sih Oh. dengan teman saya ini yang di samping saya itu, dia juga jualan, tapi jualan kita itu online. Jadi memanfaatkan internet. Ya, ya, ya. Kita sekarang udah kebanyakan peminat atau pembeli itu inginnya itu diantar langsung ke rumah. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini kan. Iya, iya benar. Terusnya banyak masih ada ketakutan kalau kita mau ke pasar atau ke toko atau ke mall, masih ada ketakutan. Mending kan beli online, bosnya tapi yang berkualitas Ya, kan gitu. Karena banyak di penjual online juga nggak berkualitas gitu. Seperti salah satu contohnya kita disponsori juga nih sama toko GNG Muktadir. Jadi buat teman-teman yang ini sponsor kita di malam ini, ya kita rekomendasikan juga buat toko, buat teman-teman yang penasaran dengan apa yang ada di dalamnya, boleh langsung searching aja. Ya, apakah kita langsung ke penjelasan, apa bikin penasaran dulu gitu? Nah, ini dicari aja langsung di Google, Nah, biasanya muncul. Nah, muncul. Jadi Muncul, nama ini tuh muncul. Ini salah satu toko kita. Sebenarnya sih kita nggak disponsori karena ini kan salah satu toko kita. Ya kita memperkenalkan toko kita sendiri. Apa salahnya kan gitu kan? Ya. Situasinya. Nah ini salah satu toko kita yang ada di marketplace. Seperti di si biru salah satunya, si oranye, Dan si hijau. si hijau. Kita ada semua di situ. Jadi buat teman-teman yang mau searching dengan tokonya si abang ini, boleh ketikkan dengan GNG Muktadir ya. Ingat GNG Muktadir dengan logonya GM warna hitam. Ingat logonya yang warna hitam banget. Iya, warna logonya hitam. yang warna hitam. Jadi jangan ada rasa penasaran terus gitu. Langsung di searching aja gak apa-apa ya. Nanti tinggal masuk login aja ke aplikasinya, tinggal cari-cari produknya, dijamin ori ya. Kalau tidak ori, tinggal dibalikin lagi aja. Cuma not ya, jangan sampai teman-teman ngebalikin, misalkan udah beli barang di JNJ Muktadir dengan produk yang sesuai gitu kan, tapi ketika teman-teman udah nerima, terus teman-teman ibarat kata pengen ngeretur barang tapi dengan
barang yang lain gitu. Iya. Dan itu Bang sekarang lagi sedang terjadi Bang. Contohnya seperti apa sih? Jadi sekarang ini Soalnya saya juga baru dengar tadi itu. Dengar ya? Tadi ya. Jadi kasus akhir-akhir ini adalah jadi ketika ada barang returan Bang, ini terjadi sama senior kita ya, Bang Deddy Lim ya. Oke, selamat malam Bang Deddy Lim. Sorry saya stick videonya kali ini. Saya juga pengen memperbaiki dalam sistem jual ini ya. Jadi Bang Deddy Lim ini dia penjual produk spray. Ya, dia di online juga. Di online juga. Dia di Shopee, di Lazada juga ada. Nah, kemarin dia itu bikin sebuah video live streaming kalau gak salah ya. Nah dia itu kedapatan nerima retur itu isinya tuh baju bekas Bang. Ya kalau ibarat kata spray ya harganya sekitar 100.000 dari atas lah. Namun ini retur apa barang nggak nyampe? Pertanyaannya. Jadi kalau retur itu kan si pembeli sudah nerima, sudah bayar kalau COD kan. Ya. Sudah bayar. Ah dia misalnya nggak cocok nih. Nah dia retur, berarti kan dibalikin lagi ya. Tapi dalam posisi dia udah nerima. Nah dia bilang misalkan kata dia nggak sesuai nih kan gitu. Padahal hampir semua barang online yang jual online itu semua itu nggak ada yang jelek karena menurut saya itu udah dijelasin di deskripsi. Misalkan barangnya itu bahannya pakai ini ya. Nah udah nyampe itu datanya benar, cuman si penjual itu sudah ngejelasin di deskripsi, cuman yang beli tidak membaca deskripsi. Ketika datang dia pengen barang harga murah, tapi dia nggak merasa nggak puas. Nah akhirnya retur lah. Nah itu kan retur. Ada lagi pengembalian. Misalkan pengembalian nih, ya kan? Dulu ya. Kalau pengembalian enggak, datang nih si kurir, ya, si kurir datang, dia datang nggak mau terima, minta dibatalin. Itu namanya kan pengembalian langsung kan? Kalau retur pengajuan dulu, ya kan? Nah ini pengembalian apa retur pertanyaannya? Ya kalau di sini sih dijelasin kategorinya retur ya. Retur. Oh dijelasinnya retur. Jadi kan barang kembali ya. Nah, barang kembali. Emang apa itu sudah diterima? Terima apa belum? Intinya di sini kategorinya retur. Nah nggak dijelasin di situ juga ya. Intinya kan barang kembali aja gitu kan. Yeah. Ternyata barang kembali ini kalau saya simak sih dalam video Bang Deddy ini menyikapinya dari pihak ekspedisi ada yang nakal. Oh gitu. Mungkin kita juga gak bisa sebut ekspedisinya ya, namun ada kemungkinan dari pihak ekspedisi. Kemungkinan. Namun si Bang Deddy Lim ini juga dia udah lapor, kalau dia malah langsung lapor ke manajemen, kayak kita ke PSC dulu. Dia kan salah satu mentor dari Lazada juga kan, dia sering live streaming juga di Lazada gitu kan. Dia malah langsung. Jadi saat ini Bang Deddy Lim itu sedang minta untuk menelusuri nih. Ini salahnya di siapa gitu. Jadi dia bukan masalah uang 120.000-nya kan, dengan harga barang itu. Manajemennya. Ya, tapi ini kok bisa kejadian seperti ini gitu loh. Kalau kejadian ke satu orang oke lah, tapi ini seller banyak. Nah, kalau misalkan ini gak ditindaklanjuti mungkin bakal kejadian terus. Dan ini kemungkinan si Bang Deddy sih yang saya tangkap itu nyoroti ke ekspedisi, entah itu emang dari ekspedisinya atau dari kurirnya, kan beberapa tahap ya. Dari gudang terus ke mobil terus ke kurir, itu gak tahu perubahannya kayak gimana. Jadi yang tadi si Abang bilang retur itu ada pengajuan, itu saya gak sempat nonton. Pas itu ada pengajuan segala macam, yang pasti barang balik produk udah beda aja. Beda dengan yang dijual. Gitu kan. Jadi ini juga sebenarnya ngeri juga di Bang. Ya karena emang kita juga ada grup kan ya. Di grup juga sering terjadi kan. Ada yang posisinya barang yang balik lagi ke kita itu isinya itu berbeda dengan yang kita jual gitu. Benar. Nah itu sering terjadi gitu. Nah untungnya ini kan Bang Deddy Lim itu aksesnya punya kan gitu. Jadi ini pasti selesai nih, pasti jadi bahan yang prioritas gitu kan. Ya mudah-mudahan ada manfaat juga buat kita semua. Ada manfaat buat seller-seller. Kita kan di posisi sebagai seller ya, dan mungkin harus ada note juga nih buat pembeli ya. Karena kan mungkin kasusnya juga bukan soal Bang Deddy juga. Sebenarnya kita juga buat pembeli juga nih ya, buat pembeli online posisinya. Ketika dia membeli itu harusnya baca deskripsi. Ya, betul sekali. Jangan sampai dia ngelihat harga murah, ya kan? Harga murah, tapi dia nggak tahu di penjelasannya itu apa. Ya, kan gitu. Karena ulasan juga menurut saya itu
jangan dibikin prioritas ulasan, karena banyak yang bikin ulasan itu dia nggak paham ketika dia barang terima, padahal udah dijelasin sama penjualnya barangnya bahannya ini, ukurannya ini, misalkan. Tapi ketika diterima dia kok merasa nggak puas, terus dia bikin ulasan jelek, padahal yang salah bukan si yang punya toko, bukan sellernya, ya kan? Benar. Yang salah itu pembelinya. Kenapa nggak baca deskripsinya gitu? Dia cuma tergiur dengan harga yang murah gitu bosnya, kan? Ya. Harga murah, dia tergiur, dia pesan. Ketika datang tidak sesuai. Padahal si sama yang toko itu sudah dijelasin di deskripsinya. Misalkan baju nih, biasanya kan yang banyak ada variannya juga ya. Ya, yang banyak dikomentari sama pembeli itu baju nih gamis, misalkan kan, dijelasin bahannya ini, ukurannya segini. Yang datang misalkan ukurannya kecilan, padahal udah dijelasin di situ di deskripsinya ukurannya segini, bahannya pakai ini, kan? Tapi dia berpikir karena gambarnya seperti ini bagus, puasnya terus dia berpikir bagus, cocok sama badan dia gitu. Padahal kan posisinya nggak semua badan cocok dipakai sesuai di gambar, ya, gitu. Benar-benar. Jadi emang ini sih yang masalah terbesar juga ya, apalagi kan kita juga pernah lihat beberapa video ya, yang emak-emak, yang bapak-bapak, ya karena datang ke tidak sesuaian barang, terus yang anehnya ini yang bikin greget gitu bang, ini kurir sini yang disalahkan gitu loh. Dan kan kalau secara ini kurir kan tugasnya cuma mengantar kan gitu. Tapi kalau misalkan emang si pembeli ini tahu dengan sistem COD, mungkin bakal ikuti peraturan. Iya, sebenarnya banyak yang belum paham cara pembelian online itu, banyak yang belum paham. Datang dibuka, misalkan seharusnya kan emang peraturannya kan kalau memang dia nggak mau, misalkan jangan dibuka dulu. Betul. Jadi si kurir kan nggak disalahin, dia bisa bawa balik lagi. Nah, datang ke kita itu nggak kejadian kayak yang tadi itu. Ya kayak dari ya. Iya, dalamnya misalkan jual spray, baju bekas gitu kan. Bosnya itu kan salah satu supaya nggak terjadi seperti itu, salah satunya. Ini kan banyak nih pembeli, dibuka dulu baru pengen bayar, gitu kan bosnya. Kalau nggak sesuai siapa yang balikin? Kan ada metode retur, gitu kan? Betul. Ada metode retur. Bayar dulu, nggak usah marah-marah sama kurir kan gitu. Nanti ada metode retur, ajuin aja retur kan gitu. Chat lagi sama tokonya kan gitu. Disesuaikan nggak? Kalau memang yang salah pembeli, bosnya nggak baca deskripsi, ya itu kan salah pembeli, bukan salah toko kan gitu. Si toko bisa ngelak juga, saya udah jelasin di deskripsi kan gitu bosnya. Kenapa ini yang kadang pembeli ini nih yang suka yang marah-marah nggak jelas, padahal yang salah dia gitu. Sebenarnya sih ini juga kasusnya banyak sih bang ya. Sekarang kalau misalnya ini yang tadi bilang si pembeli emang nggak tahu sistem COD ya. Ini yang disalahkan kurir. Mungkin kalau misalkan kita mau gabungkan dari kasusnya si customer dengan kasusnya Bang Dedili, yang sebenarnya si kurir itu tengah-tengah. Jadi di sisi lain ini si kurir dari customer kalau misalkan nerima paket langsung dibuka, si customer gak mau bayar kan dibalikin. Wajar dia nolak. Dengan alasan kenapa? Takutnya mungkin ketika barang udah dibuka terus udah dibalikan sama si kurir diterima, itu sampai ke seller, kejadian isinya produk lain, mungkin jelas si kurir yang disalahkan karena posisi kemasan udah tidak utuh. Nah, mungkin sebabnya di situ juga ya kenapa si kurir gak mau nerima barang yang sudah dibuka gitu kan. Padahal sih bisa-bisa ya toh resipnya masih utuh kan. Mungkin si kurir juga menghindari hal itu sebenarnya. Sebenarnya kan emang udah jadi peraturan mas, jadi peraturan. Iya emang udah jadi peraturan. Kalau memang barang udah dibuka, itu kesalahan kurir. Jadi si toko itu wajib menolak karena ini udah dibuka, ya kan. Nah karena kita juga sebagai toko nggak mau dirugikan kan gitu posisinya. Ini kalau kejadian seperti ini banyak pihak yang dirugikan kan gitu. Tapi kalau dibalikin, nggak dibuka dulu sama pembelinya, sama kurir dibalikin, toko nggak dirugikan. Jadi aman-aman saja. Aman-aman aja. Makanya dibikinlah peraturan jangan dibuka dulu sebelum dibayar kan gitu. Kan ada kejadian tuh kan, udah dibayar ya, terus dibuka. Isinya tuh apa tuh? Yang bawa ngeluarin pedang gitu? Ya, yang beda lah. Nah, beda kan gitu. Nah itu kasihan sama kurirnya juga kan gitu. Kalau menurut saya posisinya ya kalau beda misalkan pesanannya, chat yang punya toko, retur kan gitu. Retur, ini barangnya salah kan gitu. Karena kita juga nggak bisa memungkiri mas. Kalau zaman sekarang kan karena online ya, terus
yang beli itu kan banyak Ya. kadang emang kita juga kewalahan kan gitu. Kita udah terapin manajemen yang memang super ketat misalkan. Ya. Tapi ada satu dua emang yang lolos gitu. Pasti ada ajalah kesalahan di setiap Iya, ini ya. ada kesalahan gitu. Nah seharusnya si pembeli itu tinggal pengajuan retur aja kan gitu. Tinggal pengajuan retur, oh sini bilang sama tokonya nih beda. Saya yakin yang punya toko tanggung jawab. Saya yakin karena kita juga sama-sama seller, kita merasa tanggung jawab gitu kan. Memang ada satu dua toko yang nakal kan gitu polisinya, tapi di dalam marketplace-nya itu kan super ketat mas polisinya. Kita juga nggak berani main curang kayak gitu kan, karena kita juga ditinjau langsung sama si aplikasi marketplace-nya ini kan gitu. Jadi intinya ini benar-benar harus saling ini ya, apa namanya, emang saling bertanggung jawab. Iya. Dari mulai seller, ekspedisi ataupun di bawahnya kurir gitu kan, sampai si customer. Ya kalau emang mau menerapkan ini sih kebanyakan COD yang bermasalah bang ya. Jadi kasus ini kebanyakan yang COD bermasalah. Jadi buat teman-teman yang selaku seller maupun yang bekerja sebagai kurir ataupun di posisi sebagai pembeli, ya lebih memahami aja dengan sistem online ini gitu kan. Kenapa? Karena jangan sampai ada pihak dirugikan gara-gara kelakuan Anda sendiri. Iya. Kira-kira Mas ada buat Mas sendiri nih, sistem yang diperbaiki seperti apa Mas? Sistemnya itu gimana ya? COD sih emang tetap harus diberlakukan ya. Tapi harus diperketat lagi. Misalkan gini polisinya kayak tadi, harus banyak, seharusnya bikin kayak setiap marketplace itu bikin, bukan kita kan ada misalkan seminar nih, seminar buat seller ya, cara jualnya seperti ini, peraturannya seperti ini. Nah sebenarnya kalau menurut saya sebaiknya itu juga dijelasin sama si pembeli, adalah akses untuk penjelasan buat pembeli itu sistem COD-nya, misalkan sistem COD, cara belinya itu misalkan COD, barang yang diantar kurir tidak bisa dibuka sebelum dibayar misalkan. Kalau memang sudah dibayar tidak sesuai, ajukan retur misalkan kan gitu. Ada semacam bikin video gitu dari pihak aplikasi marketplace-nya gitu. Itu kan jadi wawasan buat pembeli juga gitu kan bosnya, karena jangan sampai si penjual yang kebanyakan dirugikan ya benar bosnya, apalagi marah-marah gitu kan sama kurirnya. Kasihan juga kurirnya kan, emang kurir terjun langsung di lapangan ya, menghadapi orang-orang seperti emang itu. Dia gitu. tuh orang yang nggak tahu apa-apa soal produk, taunya kan cuma nganterin doang gitu ya. Tiba-tiba kena dampaknya, ya mungkin udah resiko dia. Cuma kan kalau resiko dia kasihan juga, bener bang. Udah kadang ya kalau lihat kurir udah hujan-hujanan, kadang malam nyampe rumah kan, terus ketika nyampe rumah dimarahin, itu gimana cerita? Iya, apalagi juga kalau kayak kemarin bulan Ramadan ya. Ramadan itu kan emang bener-bener membeludaknya pesanan ya. Si kurir itu kan sampai malam pulangnya kan, supaya si barang nyampe. Yang satu sisi si seller kan pengen cepet nyampe juga, karena barang nyampe ya pembayaran nyampe ke kita jadi juga. sama ada kepuasan ya. Iya. Cuma di sini yang jadi pertanyaan bang ya, kadang juga saya sedikit risih juga sih. Kadang kan kita juga enggan buat menolak paket retur bang ya. Ada peribahasa, kita udah bener nih, misalkan ada barang yang tidak sesuai, gitu kan. Barang yang dikirim itu kita rasa udah sesuai, tapi ada pengajuan, kita ngomong pengajuan ya. Ada pengajuan bahwa barang buat retur, misalkan alasan dari si pembelinya itu barang tidak sesuai, kita juga kan harus cek dong bener apa enggaknya kan. Karena kan kita pengen menolak juga, kita udah bener kok, bener ya. Terus kita lapor ke PS-nya nih, dan si PS itu selalu minta, ini kan global, berarti lapor ke aplikasinya gitu kan. Jadi kita juga kan harus diajukan buat lapor ke PS-nya nih, karena tidak ingin menolak paket tersebut. Kata kita udah merasa benar nih paket. Kita lapor ke customer service marketplace-nya. Iya, kita lapor ke marketplace salah satu inilah ya gitu kan. Kita ada toko kita gitu kan. Cuma dia suka meminta bukti pengepakan. Ya bayangin aja dah,
kalau misalkan kita disuruh video satu-satu ngepak nih, kalau sehari ada 100 paket mas saya, kira-kira untuk hal itu bisa diterima apa enggak mas? Tapi emang pernah kejadian masa harus ada video pengepakan gitu? Harus ada. Ketika ada retur nih Ya. Pengembalian barang atau ditolak sama pembeli atau nggak ketemu misalnya gitu, balik lagi ke kita. Kalau nggak ketemu itu bukan, tapi ketika emang barangnya ditolak sama si pembeli nih, alasannya barang rusak lah atau nggak sesuai kan, sedangkan kita kan nggak tahu. Nah, terkadang kan dari si customer juga ada yang nggak paham. Misalkan kita minta bukti barangnya gitu kan, dia tetap mengajukan retur. Sedangkan kita tahu sendiri kan sebagai besar, ketika ada pengajuan retur kita gak konfirmasi, kita kena pelanggaran di situ 2. Ya. Betul kan? Ya. Tapi tetap pengen menolak nih. Nah, ketika kita pengajuan ke PSC karena tidak ingin menolak, serasa kita itu benar dalam pengepakan dari paket sesuai. Nah, si PSC ini malah minta bukti video pengepakan. Kayak gitu. Itu ada yang pernah terjadi kayak gitu. Mungkin teman kita juga pernah seperti itu. Nah, di situ bayangin aja mas, kalau misalkan setiap pengepakan harus bikin video, apalagi itu buat jaga-jaga kita senjata ya, takutnya terjadi hal seperti itu, gimana mas? Apa bisa diterima apa gimana? Kemungkinan nih mas ya, maksudnya si customer service ini mungkin kita ada satu produk yang memang saat ngepak itu dibikin video. Setiap produk, misalnya produk kita ada 300 ya kan, nah si 300 itu bikin. Jadi ketika kita lapor ke customer service, posisinya kita sudah ada bukti ini cara pengepakan kita, kan gitu. Jadi enggak ketika kita posisinya ada masalah baru bikin video. Ya. Seharusnya gitu. Jadi ibarat kata dari satu produk kita nyiapin satu video. Ya, buat senjata gitu kan. Bukan buat senjata, emang buat jaga-jaga ketika memang kita ini buat penolakan misalkan retur ya, atau pengembalian barang, kita mau ini yang salah siapa, yang kita cari kan situ. Dari kita kan barang baru, ya kan, barang baru, misalkan yang dibilang itu misalkan penyok ya, penyok dari kita kan baru nggak penyok kan, tapi posnya sampai di sana penyok, nah si pembeli nolak lah, ya kan. Nah itu salah siapa? Sebenarnya kan memang ada peraturannya ya, kalau memang penyok itu salah kurir ya. Berarti di sini tetap kurir lagi yang salah ya. Sebenarnya saya juga nggak bisa nyalain kurir juga mas. Jadi setiap ada masalah sebenarnya tertujunya pasti ke kurir nih bang. Enggak, maksudnya kita juga nggak bisa nyalain kurir juga ya. Iya, enggak kayak gitu juga ya. Kita nggak nyalahin kurir juga gitu. Cuman posisinya kita kan emang ketika kita nanya customer service, emang kita bisa nolak, ya kan gitu. Dengan alasan kita bikin bukti dari kita barang buktinya apa nih, polisinya kita juga nggak bisa semena-mena nolak ketika barang sini. Nah harus ada buktinya kan, polisinya harus ada bukti. Buktinya apa nih kita mau nolak kan gitu. Berarti kesalahannya ada di mana kan gitu. Apa di si pembeli kan gitu. Biasanya kan kalau di si pembeli nggak bisa apa-apa. Pembeli marah-marah, ya kan, sampai ngeluarin pedang gitu kan. Iya. Sajam. Iya. Maksudnya ketika yang salah si customer, kita nggak bisa apa-apa, ya kan? Tapi ketika kita yang salah, customer nyecer kita, bener nggak bang? Bener. Iya kan? Ya. Seharusnya kan gini, kadang kan kita udah nyiapin, karena kita misalkan kita jual di online itu kan kita ambil profit itu kecil banget ya, ambil profit kecil, keuntungan kita kecil misalkan. Kita udah siapin, kalau memang kan udah jelasin biasanya, kebanyakan toko itu dijelasin kalau memang pengen aman itu kan dari kita barang baru kita kirim, apabila rusak di jalan itu bukan tanggung jawab toko. Ada salah satu toko yang bikin peraturan seperti itu kan gitu, disediakanlah packing kayak misalkan bubble, palet atau kayu gitu kan. Nah jadi ada tambahan biaya buat itu. Nah tapi kebanyakan nih si pembeli itu nggak mau tambah biaya lagi mas, tapi barang pengen utuh. Gimana solusinya coba kalau kayak gitu menurut mas Bajid nih? Susah juga sih buat dijawab ya gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau ngomongin SOP ngirim paket harusnya emang udah ada sebenarnya.
harusnya udah ada SOP paket. Cuma balik lagi karena perhitungan kita dengan profit, ya boleh-boleh saja sebenarnya sih kita menawarkan hal seperti itu. Jadi kita emang standar SOP packing udah dipenuhi. Mungkin dengan kalau misalkan barang-barang logam atau plastik gitu ya, dengan safety kardus yang lebih keras mungkin udah standar ya. Cuma di situ ada tawaran kalau emang pengen lebih aman mungkin ditambahin bubble dengan catatan nambah biaya kan gitu. Terus bubble kan biasanya emang kita suka kasih kan. Ini kalau packing kayu misalnya itu kan di luar budget yang kita itu kayak kita kan gitu. Ya kan, packing kayu kita kan memperhitungkan kalau kita packing kayu ini sekian kan nggak ke situ mas. Iya benar. Closingnya. Nah makanya disediain kan biasanya tambahan packing kayu misalkan biar aman kan gitu. Soalnya ini supaya nggak dirugikan lagi antara seller atau yang punya toko sama pembeli itu nggak ada yang dirugikan gitu polisinya. Dan kurir pun nggak dirugikan kan gitu. Jadi udah dipastikan barang itu aman lah ya. Iya. Cuma mungkin di sini susah juga sih kalau kita ngasih penjelasan ya. Jadi bahkan ngasih penjelasan ke customer, mungkin di sini ada customer atau yang sering belanja online yang mungkin harus tahu soal ini ya. Ketika teman-teman emang menemukan produk yang memerlukan tambahan packing ya bang ya, biar aman ya alangkah baiknya diikutin aja sarannya seperti itu. Karena emang kalau menurut saya kalau beli online itu harus berani kayak tambahan packing kayu atau packing double bubble gitu. Soalnya kayak misalnya kalau produk kecil kita pakai bubble berapa lapis pun ya berapa sih kan kita masih wajar-wajar aja. Tapi kalau produk besar nih mas, kita perlu bubble yang beberapa lapis-lapis, itu kan ada hitungan harga bubble-nya kan gitu polisinya. Nah maksud saya buat pembeli biar saling mengerti juga gitu polisinya. Harus berani misalkan tambahan packing biar barang yang dipesan sama mereka yang sama kita itu misalkan sama pembeli itu aman gitu, jadi nggak ada yang dirugikan, entah itu toko, entah itu kurir atau ekspedisi, entah itu pembeli, nggak ada yang dirugikan. Jadi hal-hal yang negatif bisa dihindari ya. Hal yang negatif bisa dihindari. Nah balik lagi ke yang tadi yang salah pas retur barang itu lanjutin lagi mas. Jadi kita tadi udah ngelantur ya, jadi kemana-mana ya. Sekarang kita balik lagi ke Stix videonya Bang Dedi ya. Bang Dedi. Jadi Bang Dedi itu saya ulang lagi kasusnya adalah terjadinya ulang kembali atau retur itu dengan produk yang berbeda. Lebih parahnya produk yang diterima itu adalah baju bekas atau lap lah kita katakan. Itu baju bekas, bukan masih baru tapi salah produk, bukan itu lap. Jadi isinya tuh emang barang ditukar gitu, emang sengaja ditukar. Itu pasti dengan kesengajaan ya? Dengan kesengajaan gitu. Nah di sini kita juga dan mungkin Bang Dedi juga agak tahu ini salah siapa, dia juga mengatakan tidak menyerahkan kurir gitu kan. Cuma lebih tertuju ke kurir ini gitu kan. Si ya yang nganter barang gitu kan, entah dia yang nakal gimana ya. Logikanya setelah si Bang Gian katakan kalau emang ada pengajuan udah nyampe ke customer, tentu pasti ada notif ke dianya juga. Jadi kemungkinan di sini yang bisa disalahkan itu di si kurir ini gitu kan. Dan Bang Dedi juga sih udah lapor, udah langsung ke manajemennya langsung untuk mengusut tuntas hal ini. Kenapa? Karena untuk kenyamanan bersama juga gitu kan. Tapi balik lagi ya, ini juga ada note lagi buat seller nih. Jangan sampai karena kejadian ini gitu jadi dimanfaatin oleh seller. Jadi entah si seller juga malah nyalain kurir. Jangan juga ya. Jangan juga nyalain kurir. Gitu kan. Jadi ketika si customer nerima barang, malah barang apa yang diterima gitu kan. Jadi jangan dimanfaatin juga buat seller nih kasus seperti ini. Atau kita nunggu dulu nih, nunggu sampai kasus ini siapa sih yang salah kan? Closing. Jangan kita just yang salah itu kurir, jangan gitu bosnya, karena memang kita belum tahu yang salah itu kurir atau siapa atau si pembeli atau emang yang nakal gitu kan. Sebenarnya kan di ekspedisi itu bukan hanya kurir, ketika barang masuk kan bukan hanya kurir aja yang ini, banyak kayak misalkan
banyak bagian-bagiannya di ekspedisi itu kan gitu. Barang datang di scan itu bagiannya apa namanya kan gitu, terus masuk lagi kemana yang bagian ke lokasi ini kan gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin satu kurir kan gitu. Ini bisa jadi emang ada oknum yang nakal ya. Posisinya Sebenarnya sih ini juga kasus sering terjadi kalau misalkan kita lihat kayak di grup-grup ya, kayak di Facebook, di WhatsApp itu kan ini sudah sering dia sama seller kan. Cuma karena ini terjadinya di mentor kita gitu kan, di Bang Deddy Lim, jadi ya kasus ini emang harus dituntaskan. Ya beda lah orang-orang yang sudah apa namanya, ibarat kata dia udah punya jam tayangnya lebih besar gitu kan. Apalagi udah tergabung di Lazada juga dia. Sampai mungkin supaya tidak terjadi ke seller lain. Sebenarnya Bang Deddy juga bagusnya itu kan mencegah hal kedepannya. Iya benar. Biar nggak terjadi. Maksudnya niat Bang Deddy kan bagus gitu kan. Biar nggak terjadi kedepannya lagi kan gitu. Untuk memperbaiki manajemen caranya itu seperti apa gitu. Sampai ini diusut sampai tuntas. Sebenarnya banyak keuntungannya. Yang satu semua diuntungkan kalau saya dari pihak marketplace-nya, dari pihak seller, dari pihak ekspedisi itu diuntungkan karena nanti kasus ini akan jadi benar-benar diperhatikan. Ya betul. Kan gitu maksudnya. Entah itu dari sellernya lebih diperhatikan, entah itu dari marketplace-nya gitu kan, entah itu dari kurirnya, ekspedisinya gitu, lebih diperhatikan lagi gitu. Ya mudah-mudahan aja sih yang lebih baik juga ke depannya. Kita juga kan posisi sebagai seller ya. Sebenarnya sih was-was juga kalau hal ini terjadi sama kita juga. Iya. Soalnya kita juga sempat, cuman kalau kita di grup ya posisinya itu nggak nyampe barang bekas gitu kan. Jadi si barangnya itu resinya memang itu, tapi dalamnya beda. Itu juga kadang aneh bang posisinya. Kayak misalkan nih yang dijual itu misalkan yang dijual itu cetakan kue bang, tapi yang diantar itu celana. Banyak kejadian itu contoh misalkan, banyak kejadian seperti itu. Tapi resinya memang benar gitu si toko itu gitu. Tapi dalamnya yang nggak dijual sama kita gitu. Kalau itu mah banyak di grup-grup itu kan. Iya kalau itu mah juga saya susah nebaknya itu. Iya makanya bosnya. Mudah-mudahan sih dengan adanya kasus ini ya, bosnya kasus yang Bang Deddy ini bisa lebih baik lagi semuanya. Itu dari seller, dari ekspedisi, kurir, sampai marketplace-nya gitu. Jadi tidak ada dampak berkelanjutan lah ya. Iya. Jadi kita kasih note lagi bang ya buat seller bang, silakan bang, jangan sampai memanfaatkan soal ini gitu kan. Mentang-mentang ada kejadian seperti ini terus si seller memanfaatkan ngirim baju bekas juga dari rumahnya. Ya. Nah, emang posisinya buat seller juga ya. Pertamanya buat seller. Ya. Posisinya karena ada kasus ini jangan memanfaatkan situasi. Misalkan nih kayak kata Bang Baji tadi, sengaja gitu dia. Misalkan jual cetakan kue, dia isi emang beda dari ininya. Nah, jangan seperti itu karena yakin suatu saat itu pasti ketahuan. Nah, setelah ketahuan yang dirugikan siapa? Toko itu juga kan, yang jahil juga toko itu gitu. Jadi kalau memang pengen usahanya berkah, lancar, jaga kepercayaan pembeli kan gitu posisinya. Karena bukan kepercayaan ini bukan hanya ke kita, ke marketplace pun berpengaruh gitu kan posisinya. Yang kita jual ini kan bukan toko kita sendiri. Betul. Ini kan ada beberapa banyak seller yang dikumpulin dalam satu aplikasi kan gitu. Jadi nanti jeleknya itu bukan hanya ke tokonya aja, jeleknya itu ke marketplace-nya ini kan gitu. Jadi buat oknum-oknum yang seperti ini hindarilah, jangan sampai terjadi kejadian seperti ini yang disengaja gitu. Jauhin yang sengaja karena saya kasihan ketika ketahuan siapa yang dirugikan? Ya, betul. Diri sendiri juga yang dirugikan gitu. Cuma di sini pasti yang jadi korban itu sekarang ya kurir. Ya, yang kalau kejadian seperti ini pasti mencorong ke kurir, ke ekspedisi ya gitu. Jadi ya kita nggak boleh ibarat kata saling intimidasi ya. Misalkan si seller mau intimidasi si kurir dan sebaliknya mungkin si kurir mau intimidasi seller. Iya. Alasan dari sellernya kok
Ya, gitu karena kan yang bisa dilontarkan sama kurir itu cuma ini dari tokonya ya, kan gitu. Sebaliknya kalau barang retur mungkin dia kadang dari customernya kan kayak gitu. Ya, kalau dari barang atau barang rusak yang balik ke kita atau rusak ke customer, ini kurirnya kan gitu posisinya. Jadi posisiku ini emang sangat terjepit. Sebenarnya semuanya ini kalau menurut saya sekarang jangan sampai saling dirugikan. Ya, gitu. betul. Dari segi si penjualnya atau sellernya jaga kualitas, misalkan yang dijual itu ya kirim barang itu Sesuai ya. sama kurir juga. Kayak misalkan sekarang kan yang banyak dibahas, misalkan kalau sampai lokasi rusak misalkan, yang disalahin kan kurir sama toko misalkan, dari kita bagus kok, ini kan dari kurirnya. Nah itu diperbaiki juga cara menata ketika diangkut atau gimana kan gitu, minta diperbaiki juga. Ini kita nggak nyalahin suatu apa, nggak nyalahin kurir, nggak nyalahin toko, kita nyari solusi. Ya, betul. Ya kan, ini kita nyari solusi baiknya seperti apa. Dari toko perbaiki cara packingnya, dari kurir perbaiki lebih hati-hati karena tanggung jawab lagi. Karena kadang gini mas ya, kita udah tempel lakban pregel atau kita print jangan dibanting tolong, jangan di ini, tetap aja kadang ada aja yang rusak sampai lokasi ya gitu. Nah, itu kan bisa dari packing ya kan, bisa dari emang saat pengantarannya ya kan. Nah kita nggak bisa nyalahin dua-duanya posisinya. Si toko ini kadang posisinya saya udah merasa benar kok, packing udah SOP ya kan. Nah si kurir posisinya kadang ya karena banyak kan gitu, yang diantar itu banyak gitu, dan itu kan harus ditata. Misalkan di mobil nih kan ditata rapi kan gitu, karena nggak bisa juga misalkan volumenya itu seenaknya gitu di ekspedisi itu dikirim, rugi juga kan. Jadi kita buat ekspedisi harus sesuaiin juga volumenya. Iya, jadi buat packingnya harus disesuaiin, dan ini buat pelajaran semuanya, buat entah itu buat di si yang punya toko atau di ekspedisi saling memperbaiki gitu. Dari yang punya toko diperbaiki cara packingnya, yang kurir diperbaiki saat pengantarannya lebih baik, lebih hati-hati kan gitu. Karena nggak semuanya, kalau baju sih kan nggak bakal rusak kan gitu. Di sini kita lebih apa, mencorong ke produk-produk yang emang pecah ya, gampang pecah atau gampang penyok gitu kan, cenderung situ. Karena kita juga kan jualan di barang-barang yang gampang banget penyok kan gitu. Jadi pengalaman Bang Gian sendiri pernah nggak itu ngalamin retur barang dalam keadaan rusak parah atau produknya berganti seperti itu? Oh berganti saya belum pernah. Misalkan saya jualan di Setakan Kue nih, bosnya ya perlengkapan dapur misalkan, yang balik lagi kita misalkan nggak ketemu sama pembelinya, atau pembeli kan bisa ada penjelasannya, pembeli tidak bisa dihubungi misalkan gitu, balik lagi kita. Saya belum pernah ngalamin kalau memang di dalamnya itu langsung berubah jadi dari perlengkapan dapur jadi pakaian, belum pernah. Tapi kalau yang balik itu rusak, saya sering posisinya ketika memang kita bilang sama customer service ya itu bisa dibalikin gitu posisinya sama kurirnya. Nah kebanyakan kan kita iba juga kalau kita balikin, kasihan juga kan gitu, nggak tahu sistemnya seperti apa. Misalkan dibalikin nih posisinya, nah apa kurir yang ganti, apa ekspedisi yang ganti gitu kan posisinya. Saya sih belum pernah nyoba untuk dibalikin gitu, karena tapi salah satu teman kita yang jualan kayak gitu juga sempet ada yang balikin, karena emang kesalahannya bukan dari temen, bukan dari yang punya toko. Yang punya toko ya barang bagus, barang yang dikirim baru kan, kita nggak jual second kan gitu. Tapi barang gak nyampe, retur malah rusak. Ya, retur rusak. Nah itu maksudnya saling perbaiki itu di situ. Jadi nggak ada yang saling dirugikan gitu. Nah di sini ada pertanyaan yang mungkin sudah dijawab juga Mas ya. Itu rata-rata ini kayak Mas Jadi kan dia juga gak jawab ya. Kalau saya mau tanya, ini yang sering ngelakuin hal ini itu ekspedisi apa sih? Mau jawab apa enggak nih? Oh itu kita nggak boleh jawab ya. Boleh jawab ya. Posisinya apa? Ekspedisi ini nggak boleh ya. Nama ekspedisinya kan. Cuma keseringan gitu. Keseringan apa dari ekspedisi itu aja, apa dari mana gitu?
Ya sebenarnya apa semua enggak semua. Kalau saya yakin semua yang punya toko di marketplace itu sudah tahu jawabannya ya kan kita, tapi kan kita nggak usah dipublikasikan. Iya benar. Gitu Berarti jawaban Bang ini sama kayak Bang Delin, dia gak mau cerita. Saya juga gak mau sih, ntar dicas lagi video ini juga. Jadi maksudnya gini, maksudnya gini mas. Ini kan posisinya kita global aja gitu. Kita nggak bisa nyebutin brandnya, Iya benar. ya kan, nggak bisa nyebutin mereknya, ya kan gitu. Jadi kalau misalkan kita nyebutin merek atau brand, berarti sama aja kita menjelekan si kurir kan. Betul. Nah semua yang punya toko kemungkinan sama tahu gitu, tahu toko apa sih yang sering kok gitu, banyak banget retur gitu, rusak lagi kan gitu. Dan sepertinya sih dugaan kita ini sama Mas Bang Dedium sama, tertuju ke situ Mas, ke ekspedisi yang sama gitu. Karena yang saya tangkap sih Mas Dedi ya mengecas ekspedisi, dari bahasa saya udah paham ekspedisi mana gitu kan. Ya yang sama seperti kayak kita alami ya sama emang ekspedisi itu gitu. Cuma kita juga gak bisa bilang ya ekspedisi apa namanya gitu kan. Karena emang itu kan cuma keseringan yang retur ke kita. Tapi hampir semua yang kerjasama dengan pihak yang kita punya toko di ekspedisi pasti ada aja yang retur yang balik ke kita gitu. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge ekspedisi ini nih misalnya, nggak bisa gitu. Karena yang saya alami itu posisinya hampir beberapa ekspedisi yang kerjasama itu ada yang balikin retur ke kita gitu, dan rusak juga gitu masih. Jadi intinya kita saling memperbaiki aja. Misalkan dari pihak ekspedisinya perbaiki cara kerjanya, dari si toko perbaiki cara packingnya atau cara kerjanya kan gitu. Jadi semua ngikutin SOP aja kali ya. Iya, kita ngikutin SOP yang disediakan gitu. Ekspedisi, dan mungkin si penerima juga harus tahu dengan sistem belanja online juga ya. Jadi biar gak seenak jidat juga ada apa-apa. Iya, sebenarnya gini ya Pak, yang lebih di takutkan, bukan takutkan apa ya, kita kesal, kadang ada kekesalan juga kan gitu. Pasti kesal. Bukan sama kurir sebenarnya, sama pembeli yang kan mengerti gitu. Yang tadi saya bilang dari yang jelasin posisinya dia kemungkinan sering beli online tapi nggak mengerti, kan udah jelasin di deskripsi gitu kan. Kok dia masih nggak paham juga gitu. Misalkan pakai kaos nih, ini pakai banyak katun combat misalnya. 30S sama 24S kan beda. Ya, betul, lebih tebal 24S kan gitu. Sudah dijelasin pakai katun combat 30S, berarti tipis kan. Nah dia datang ke rumahnya katanya banyak tipis kan gitu, karena dia nyari murah kan gitu posisinya. Padahal udah jelasin deskripsi kan gitu. Ya kalau itu mah udah jelas Bang. Kalau dicekan dari bahan kaos kan maaf juga ya, kalau di kampung itu kan maunya bahan tebal Bang. Sedangkan kalau dari brand kaos semakin tipis semakin mahal. Iya, cuma maksudnya seharusnya kan paham dari situnya gitu. Jadi ini himbauan mungkin buat pembeli online gitu posisinya. Tolong baca deskripsi yang dijelaskan sama penjual gitu. Jadi jangan asal check out aja gitu ya. Ya, asal jangan. Nih gambarnya bagus, misalkan nggak baca, dia check out, dia pesan langsung kan gitu. Ketika datang beda, marah-marah, ya kan? Atau ada lagi nih, itu kan kadang ada yang pilihan kan? Variasi ya. Ada variasi kan? Dia muncul nih misalkan baju nih ya, kaos misalkan, harganya itu murah, misalkan bahannya pakai katun 30S. Nah yang muncul itu kan misalkan yang size S yang muncul itu ya, kan yang paling murah kan, yang size S. Dia check out, ketika dia ada pilihan harusnya kan pilih dulu kan, nih dia mau ukuran berapa kan gitu. Misalkan mau ukuran berapa, apa L, apa M, apa XL, double XL kan gitu. Kalau memang dia nggak pilih langsung check out, berarti dia pesannya yang S, benar kan? Kayak misalkan saran kue ada yang isi 6, isi 12. Nah, yang nggak ngerti ini nih, yang sering saya alami itu yang nggak ngerti ini nih. Jadi dikiranya isi 12 semua gitu kan? Ya, dikiranya isi 12 semua. Di situ kan ada variasi, ada pilihan warna mungkin kan gitu. Ada yang isi 6, ada isi 12.
klik dulu nih yang mau dibeli yang mana. Bikin greget ya. Nih yang bikin greget marah-marah nggak jelas sama kita posisinya. Jadi bukan berarti mereka itu bodoh ya, tapi kurang mencari tahu kali ya. Sebenarnya nggak membaca. Nggak membaca ya. Saya yakin dari toko itu saya yakin di toko itu bosnya udah jelasin. Ya, pastilah. Pilih dulu sebelum beli kan gitu. Posisinya. Ada notnya juga biasanya. Iya, bosnya kan gitu. Iya, Jadi iya. himbauan aja buat yang beli Kan. posisinya baca deskripsi yang jelas, terus kalau ada pilihan variasi atau warna, pilih dulu sebelum check out atau buat pesanan. Itu aja bosnya. Kalau memang si pembeli sudah membaca, bosnya pasti saya yakin nggak akan kejadian marah-marah sama yang punya toko, Sama kurir juga. sama kurir juga. Ya, ini juga kemungkinan besar nih ya. Kita stick lagi beberapa video yang udah viral ke belakang tentang cekcok kurir sama customer. Kemungkinan ada dari beberapa customer itu tidak membaca yang dijelaskan Bang Gia ini, tidak membaca deskripsi atau tidak memilih varian size daripada produk ini. Soalnya yang saya lihat itu produknya rata-rata di fashion, entah itu baju, sendal, dan pokoknya produk fashion aja sih yang saya lihat. Mungkin di situ Bang masalahnya Bang. Jadi dia cuma asal check out aja, gak baca deskripsi, gak pilih varian, asal check out. Ketika barang datang, asal buka, minta dibalikin ke kurir, kurirnya gak mau, Iya. kayak gitu. Karena saya juga sering kejadian kan, kayak pilihan kayak gitu, dia ngechat ke kita marah-marah, katanya nggak amanah, ya kan? Nggak amanah. Di gambarnya misalkan 12, misalkan. Dia nggak baca deskripsi, terus di situ ada variasi buat dipilih, dia nggak paham ke situ. Udah beli, kita kan kirim sesuai pesan. Iya. Kalau dia beli isi 6 ya kirim isi 6 kan gitu. Isi 12 ya kirim isi 12 kan gitu. Barang nyampe nih, bikin ulasan. Nggak amanah, bahasanya gitu. Sebenarnya buat pembeli juga nih, ulasan itu nggak begitu nggak begitu meyakinkan untuk yang beli. Yang yakin itu adalah deskripsi. Karena kenapa? Kadang ulasan itu yang salah pembeli, nggak baca deskripsi, ketika nyampe nggak sesuai dengan keinginan dia, padahal sudah sesuai dengan deskripsi, dia bikin ulasan jelek. Jadi sebenarnya yang bikin penilaian itu bukan ulasan kalau menurut saya, baca deskripsi, entah itu buat toko baru atau toko lama. Ulasan memang perlu, tapi bukan ulasan yang membuat produk itu buat keyakinan yang pembeli. Kalau menurut saya, jangan bikin ulasan itu meyakinkan diri Anda saat membeli, oh ini toko dipercaya, padahal bukan ulasan yang membuat toko itu bagus, atau produk itu bagus, tapi deskripsi yang sudah dijelaskan, baca dengan jelas, disitulah produk itu sesuai dengan deskripsi. Oke, teman-teman, cukup jelas ya buat teman-teman customer atau pembeli ya. Kadang juga saya juga posisi sebagai customer. Ingat, tetap harus selalu baca deskripsi sebelum membeli produk. Dan notnya adalah ulasan Anda tidak menjamin untuk kesuksesan toko dan tidak untuk menjamin Bang? Produk itu bagus Produk atau itu jelek. bagus atau jelek ya. Jadi buat teman-teman customer, jangan selalu melihat ulasan dan bintang daripada produk, selalu lihatlah deskripsi daripada produk agar tidak terjadi kekecewaan saat barang datang. Ya, karena satu lagi, di ulasan itu banyak pembeli merasa nggak sesuai, padahal posisinya sudah dijelaskan di deskripsi. Jadi jangan terlalu yakin karena ulasan. Misalkan gini nih, kita beli produk nih, wah ulasannya jelek nih, kan gitu. Gak jadi. Iya, nggak jadi nih. Padahal yang produk itu bagus gitu. Itu banyak yang beli itu kan beda-beda. Pembeli itu kan beda-beda ya, sifatnya seperti apa. Bisa menilai produk ini, suatu produk ini misalkan produk ini bagus nih, produk misalkan bagus nih produknya. Tapi ada yang nggak puas dengan pembeli ini, bikin ulasan jelek, ya kan? Dia nggak puasnya itu
di pikiran dia itu misalkan ini udah dijelasin di deskripsi ukurannya 10 cm, ya kan? Di pikiran dia itu besar, kan gitu. Di pikirannya itu besar, yang datang ukuran 10 cm. Padahal si toko udah ngejelasin 10 cm kan gitu. Bikinlah ulasan. Toko nggak amanah. Kan gitu kan? Banyak kan gitu. Iya benar. Bintang 1. Toko nggak amanah. Barangnya yang dikirim kecil. Nih, kadang kalau karena kita seller ya, bosnya udah tahu, pengen ketawa gitu. Iyalah. Kalau kita baca ulasan gitu, kita pengen ketawa. Jadi kadang gitu. mereka juga emang selalu lihat dari gambar dan gambar, Iya, gitu kan. bosnya. Mentang-mentang ya kan yang gambar kan bisa di zoom juga kan. Tapi balik lagi teman-teman, acuan itu bukan gambar ya. Gambar boleh jadi acuan sebagai bentuk, tapi bukan acuan sebagai ukuran. Kenapa? Karena balik lagi karena yang namanya gambar itu bisa di zoom, bisa diperbesar. Tetap acuannya adalah deskripsi, ya. gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Ini tips untuk cara belanja aja ya agar tidak ngerasa tertipu dengan kedatangan produk. Ngomong kita udah satu jam nih. Ya. Lama juga ya kita ngebahas masalah ini. Mungkin itu aja yang kita dapat. Ya. Obrolan kita kali ini mungkin itu aja. Kayaknya kita terlalu serius juga ya. Terbawa suasana, Mas. Suasana ya. Terbawa suasana karena kita toko tapi banyak mengalami kejadian seperti itu. Ya. Jadi ini semacam emang keluhan dari kita juga sebenarnya, yang Bang Gian sampaikan itu sebagai dari keluhan yang semua seller alami. Jadi ya tetap note-nya untuk customer lebih smart lah dalam berbelanja dan mengenal sistem belanja online, entah itu yang paling penting si COD juga sih ya. Ini ya, rata-rata yang tidak paham dengan COD juga sih sebenarnya. Jadi lebih note banget untuk sistem COD. Jangan seenaknya check out ketika barang datang ditolak, itu gak boleh juga ya. Jadi ya intinya lebih smart aja lah ya. Karena kalau kita harus menggurui kan gak mungkin juga ya. Cuma bisa mengingatkan aja, menghimbau gitu. Ini kan karena kejadian di kita, pengalaman kita lah gitu. Kayak gitu. Mungkin ada yang lain Bang boleh sampaikan? Kalau untuk pembahasan ini mungkin cukup. Iya. Ya. Kita jadi ngalurnya dua nih. Iya. Jadi kesana kesini ya nggak apa-apa. Ini kan kita ngobrol santai kan. Ngobrol santai ya, cuma ya. Ngobrol santai tapi pembahasannya banyak manfaatnya. Kan Cuma gitu. tadi kita bisa nyebut itu gara-gara apa ya? Oh gara-gara kita pembukaan masalah seller ya, yang ke Bang Deddy Lim ya. Iya. Ini video ini bukan menjelekan salah satu pihak ya. Ini Enggak. hanya kita ngebahas kejadian yang terjadi. Kita nggak nyebut merek, mungkin nama Bang Deddy kita sebut itu karena kita merasa itu mentor kita, contoh guru kita ya, walaupun dari YouTube ya, dari online lagi, dari online kan gitu, dari online posisinya kita merasa banyak ilmu juga yang didapat dari beliau kan gitu posisinya. Jadi terima kasih juga buat Bang Deddy ya atas ilmunya selama ini ya. Mungkin ya meskipun kita selalu lihat di YouTube atau di Facebook di halamannya juga, cuma banyak sih ilmu yang kita dapat. Makanya kali ini mungkin kita izin stick videonya juga tentang kasus yang sekarang terjadi di toko Bang Deddy Lim. Mudah-mudahan tidak terjadi pada toko kita. Itu sih harapan kita. Semoga ada juga harapan ke depan ya. Semoga yang jualan online atau seller sistem lebih diperketat kali ya, nggak asal-asalan untuk kenyamanan bersama juga. Itu Bang ya. Ada pesan lain buat? Cukup. Itu sudah banyak pesan banget Mas. Pesan buat pembeli, pesan buat seller, pesan buat ekspedisi. Kalau buat mantan juga ada Bang? Nah, buat mantan nanti kita ada sesi lain lagi untuk membahasnya. Oke, nanti kita akan buat video berikutnya dengan bahasan yang sedikit ngaler, ngidul gitu kan. Kita nggak tahu kok jadi kesini gitu bahasan itu. Ya namanya juga ngobrol santai Bang ya. Ini ngobrol santai tapi mungkin banyak manfaatnya buat kita, khususnya buat kita berdua. Umumnya buat teman-teman atau yang lagi nonton channel kita, jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Mudah-mudahan semua Gede. Besok apa? Gede. Oke, selamat malam. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.